Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Renungan Penyejuk Jiwa ini dibuat dalam bentuk ekspositori untuk menjadi referensi bagi semua hamba-hamba Tuhan dan para pelayan gereja dalam mempersiapkan renungan firman Tuhan. Dan juga untuk menjadi renungan harian bagi semua anak-anak Tuhan. Renungan Penyejuk Jiwa dibuat dalam bentuk ekspositori supaya gampang dipahami dan juga benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Selamat menyaksikan Renungan Penyejuk Jiwa ini, dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share kepada lebih banyak orang supaya lebih banyak orang diberkati melalui Renungan Penyejuk Jiwa ini. Selamat menyaksikan. Shalom saudara, bertemu kembali di channel Renungan Penyejuk Jiwa. Ini video ketiga pada topik Tuhan pasti mengerjakan pemulihan dalam kehidupan umat-umatnya. Sebelum kita melanjutkan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Pemulihan adalah sesuatu yang kami impikan dalam kehidupan kami. Ada banyak hal dalam hidup kami yang kami rindukan. Tuhan kerjakan pemulihan. Itu sebabnya saat ini kami mau terus belajar firman-Mu. Bagaimana Engkau mengerjakan pemulihan dan apa yang menjadi bagian kami untuk terjadinya pemulihan. Terpujilah nama-Mu Bapa, berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, di video yang pertama kita sudah belajar dari Mazmur pasal 126. Apa yang terjadi ketika Tuhan mengerjakan pemulihan dan apa yang menjadi bagian kita untuk terjadinya pemulihan. Di mana kita sudah melihat firman Allah menegaskan bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, artinya ada waktu Tuhan memulihkan keadaan umatnya. Di mana pada waktu itu umatnya sedang ada dalam penawanan, sedang ada dalam penindasan. Tapi firman Allah berkata bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ada waktu Tuhan memulihkan keadaan umatnya yang sedang kesulitan pada waktu itu. Dan kita sudah belajar bahwa kalau Tuhan mengerjakan pemulihan, kadang kita seperti orang bermimpi, seperti tidak percaya, karena betapa luar biasanya pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan kita juga sudah belajar bahwa pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan penuh dengan sorak-sorai. Karena luar biasanya pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan kita juga sudah belajar apa yang menjadi bagian kita. Hal pertama yang menjadi bagian kita untuk terjadinya pemulihan ada di ayat keempat. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Artinya berdoa, memohon untuk terjadinya pemulihan. Dan hal kedua ayat yang kelima. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Bagian kita yang kedua untuk terjadinya pemulihan adalah menabur untuk terjadinya pemulihan. Dan saat ini di video yang ketiga ini saya ingin kita belajar apalagi yang akan terjadi ketika Tuhan memulihkan dan apa yang menjadi bagian kita, hal ketiga yang menjadi bagian kita untuk terjadinya pemulihan. Kita lihat sama-sama di Mazmur 126 ayat kedua bagian B. Firman Allah berkata bahwa pada waktu itu, maksudnya adalah pada waktu Tuhan mengerjakan pemulihan. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Saat Tuhan melakukan pemulihan, orang-orang lain akan mengakui. Saat Tuhan melakukan pemulihan bagi umat-umatnya, berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa. Kita lihat bersama bagaimana bangsa-bangsa di dunia ini mengakui bagaimana betapa dahsyatnya Allah membela umatnya Israel. Kita melihat bagaimana dahsyatnya Tuhan mengerjakan perubahan dalam kehidupan bangsa umatnya. Dan orang-orang lain mengakui. Demikian juga dalam hidup saudara. Demikian juga dalam hidup saya. Apa yang kita alami saat ini, jika tiba waktunya, saat tiba waktunya Tuhan mengerjakan pemulihan, saat itu orang-orang lain akan mengakui. Dan apa yang akan mereka mengakui? Firman Allah mencatat yang mereka akui itu adalah bahwa Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada orang-orang ini. Adakah saudara dalam hidupmu saat ini direndahkan? Adakah saudara yang merasa bahwa hidupmu tidak dianggap rendah? Firman Allah mencatat bahwa kalau Dia mengerjakan pemulihan saat orang-orang yang saat ini menganggap rendah, saat Tuhan mengerjakan pemulihan, orang-orang itu akan mengakui bahwa betapa dahsyat Tuhan bekerja dalam hidup kita.
Mungkin saudara bisa melihat saat ini ada anak-anak Tuhan yang dulunya dianggap rendah, yang dulunya tidak dianggap sepele. Tapi sekarang ketika Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidupnya, orang-orang lain berkata luar biasa ya. Orang-orang lain mengakui luar biasa. Dan dengar saudara, itu bisa terjadi dalam hidup saudara. Itu bisa Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Itu Tuhan bisa kerjakan dalam hidup saya. Bahwa ketika tiba waktunya Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup kita, orang-orang yang menganggap rendah saudara mungkin saat ini, satu saat bisa berbalik dan akan mengakui bahwa Tuhan luar biasa bekerja dalam hidup saudara. Orang-orang, siapapun itu yang menganggap sepele hidupmu saat ini, yang memperguncingkan hidup saudara saat ini, yang membuat saudara sakit hati apa yang mereka bicarakan saat ini, ada waktu nanti kata-kata yang mereka keluarkan itu adalah kata-kata pujian kepada saudara. Karena betapa dahsyatnya Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup saudara. Ada waktu Tuhan akan mengerjakan pemulihan itu, yang akan membuat orang-orang lain mengakui. Bukan hanya kita seperti bermimpi, bukan hanya mulut kita bersorak-sorai penuh dengan tertawa, tetapi orang lain pun akan mengakui. Dan saat ini, mari kita belajar lagi apa yang menjadi bagian kita untuk terjadinya pemulihan yang membuat kita bermimpi, membuat kita tertawa, membuat kita bersorak-sorai. Pemulihan yang akan membuat orang lain mengakui betapa dahsyat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Apa yang menjadi bagian kita? Selain kita berdoa, memohon, itu yang ada di ayat yang keempat. Selain kita menabur untuk terjadinya pemulihan, itu yang ada di ayat yang kelima. Bagian kita yang ketiga yang harus kita kerjakan adalah ayat yang keenam. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkat-berkatnya. Mungkin saat ini berat, saudara. Mungkin saat ini sulit. Semangat saudara mungkin pudar, karena saudara tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Banyak orang yang berkata mereka putus asa terhadap kondisi yang dialami sekarang. Semangat mereka pudar terhadap kondisi yang terjadi sekarang. Mungkin saudara juga mengalaminya terhadap apa yang terjadi sekarang. Tetapi firman Allah mencatat bahwa orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkat-berkatnya. Kembali dia singgung tentang menabur, tetapi menabur itu sambil berjalan. Orang yang berjalan maju, bahkan sekalipun sambil menangis. Jadi hal ketiga yang harus kita kerjakan adalah majulah terus, melangkahlah terus. Sekalipun hari ini masih harus tetap menabur. Dan saat saudara menabur, air mata menetes. Karena ada hal-hal yang harus dikorbankan. Ada penderitaan, ada perasaan dan sebagainya yang harus saudara korbankan. Melangkahlah terus, majulah terus sambil menabur. Jangan menyerah. Melangkahlah terus dan majulah terus sambil menabur. Jangan pernah mundur. Jangan berjalan di tempat. Mari kita melangkah bersama. Karena firman Allah berkata, orang yang berjalan maju sekalipun sambil menangis, tapi tetap menabur benih, dia tetap melangkah. Firman Allah berkata, nanti ada waktunya, ada ketika, ada saat Tuhan akan mengerjakan pemulihan yang membuat aku seperti bermimpi, yang membuat saudara seperti bermimpi, yang membuat mulut kita penuh tertawa, yang membuat kita bersorak-sorai, bahkan yang akan membuat orang lain pun akan mengakui bahwa Tuhan itu dahsyat bekerja dalam hidup kita. Hal ketiga yang harus kita lakukan saat ini, melangkahlah terus, saudara. Mungkin saudara berkata, berat pendeta, tapi mari kita melangkah terus. Mungkin saudara berkata, sulit pendeta, gak ada pilihan lain. Mari kita melangkah terus, maju terus, semangat terus, saudara. Jangan pernah mundur, jangan pernah putus asa. Apapun yang saudara alami, melangkah terus, maju terus. Karena saat kita berjalan maju, kata firman Tuhan dalam ayat yang ke-6 ini, saat kita terus melangkah maju, kata firman Tuhan dalam firman Tuhan ayat yang ke-6 ini, maka ada waktunya kita akan menuai. Itulah saat Tuhan mengerjakan pemulihan. Dan kalau Tuhan sudah mengerjakan pemulihan, tangisan-tangisan hari ini, saudara, akan berubah menjadi tawa dan sorak-sorai.
Saat itu saudara seperti bermimpi karena tidak percaya betapa dahsyat pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Saat itu orang-orang yang hari ini mungkin merendahkan saudara, hari ini tidak menganggap saudara, satu saat nanti mereka akan mengakui bahwa betapa luar biasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara, yang terus berdoa untuk pemulihan terjadi, yang terus menabur untuk terjadinya pemulihan terjadi, dan yang terus melangkah sekalipun berat, yang terus melangkah sekalipun sulit untuk terjadinya pemulihan. Saudara, jangan menyerah, melangkahlah terus, jangan menyerah, majulah terus, jangan putus asa, majulah terus. Apapun keadaannya, mari kita bersama-sama maju. Apapun kondisinya, mari kita sama-sama melangkah. Karena ada waktu Tuhan mengerjakan pemulihan. Melangkah terus, berdoa terus, menabur terus, melangkah terus. Ada waktu Tuhan mengerjakan pemulihan yang membuat kita seperti bermimpi, yang membuat mulut kita tertawa dan penuh dengan sorak-sorai memuji Tuhan, dan yang membuat orang lain pun akan mengakui bahwa Tuhan kita dahsyat bekerja dalam hidup kita. Tuhan memulihkan hidup saudara dengan pemulihan yang lebih dari apa yang saudara pikirkan. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur atas firman-Mu bahwa ada waktu pemulihan yang akan dikerjakan Tuhan dalam hidup kami. Kami rindukan pemulihan itu terjadi dalam seluruh aspek kehidupan kami. Pemulihan yang akan membuat kami seperti bermimpi. Pemulihan yang akan membuat mulut kami tertawa, membuat kami bersorak-sorai, membuat orang lain pun akan mengakui betapa dahsyat Engkau bekerja dalam hidup kami. Kami tahu yang menjadi bagian kami. Kami harus terus memohon untuk terjadinya pemulihan. Kami harus terus menabur, dan kami harus terus melangkah maju. Kami siap Tuhan. Lakukan pemulihan, kerjakan pemulihan dalam hidup kami. Kami siap Tuhan. Terus menabur, dan kami akan terus melangkah. Terpujilah nama Tuhan, bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.